إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, dan seandainya kalau kita ingin menghitung nikmat tersebut, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, tentu kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Dan apabila kita ingin kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita ditambah oleh Allah, tidak ada yang kita lakukan kecuali kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan terus menambah nikmat tersebut. Akan tetapi kalau kalian kufur kepada Allah, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi konsep yang Allah buat adalah kalau kita bersyukur ditambah, tapi kalau kita kufur kepada nikmat bukan dikurangi. Ya, konsepnya Allah katakan kalau bersyukur akan Allah tambah, tapi kalau kufur bukan dikurangi, tapi Allah akan timpakan kepada kita azab. Jadi oleh karena itu bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kalau kita ingin nikmat-nikmat tersebut ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita malah menjadi azab bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, manusia yang paling mulia yang pernah Allah perintahkan kepada manusia untuk menjelaskan kepada mereka, menjelaskan kepada kita apa saja yang Allah cintai, apa saja yang Allah tidak sukai, apa saja yang Allah haramkan, apa saja yang Allah wajibkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nar faqad buyyina lakum." Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari perkara agama ini. Apa-apa saja yang memasukkan kalian ke dalam surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali semuanya telah aku jelaskan. Oleh karena itu, tugas kita adalah mempelajari apa yang telah diajarkan Rasulullah, memahami apa yang telah disampaikan Rasulullah, dan mengamalkan seluruh wasiat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita pada pertemuan hari ini akan membahas sebuah kitab berkaitan tentang akidah, yaitu akidah yang harus
dipegang oleh setiap muslim dan muslimah, yang merupakan penyelamat bagi mereka di dunia dan di akhirat, dan yang mengkokohkan seorang muslim dan muslimah di dunia dan di akhirat. Dan akidah yang benar seseorang dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan qaul tsabit. Para ulama sebagian dari mereka menafsirkan as-sabit, yaitu qaulus sabit, dengan perkataan la ilaha illallah dan akidah yang benar. Jadi kalau kita ingin memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar, hendaklah kita memahami kalimat la ilaha illallah, dan kita harus mempelajari konsekuensi dari kalimat tersebut sehingga kita memiliki keyakinan yang benar dan yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan buah dari akidah yang benar atau keimanan yang benar ini akan membawa keberuntungan untuk seorang muslim dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan orang-orang mukmin, laki-laki ataupun perempuan yang beramal soleh, dalam keadaan dia beriman, syaratnya dia harus beriman. Laki-laki dan perempuan yang beramal soleh, dalam keadaan dia beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepadanya kehidupan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap amalan yang dia kerjakan lebih baik daripada amalan itu tersendiri. Jadi syarat kita seseorang mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat, hendaklah dia beramal soleh, dan seseorang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia harus beriman dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah anjuran kepada setiap muslim dan muslimah untuk mengkokohkan diri mereka di atas akidah yang benar, yaitu akidah para sahabat, akidah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah terdahulu para ulama salaf rahimahumullahu taala, mereka diagungkan, mereka dijayakan oleh Allah dengan akidah mereka yang bersih. Dan kita umat belakangan, keadaan kita saat ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, keadaan umat belakangan ini yaitu umat akhir zaman, keadaan kita sekarang sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang membuat baik generasi pertama, generasi awal. Kenapa generasi awal? Generasi para sahabat yang setelah mereka itu menjadi umat yang terbaik, sehingga Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik qaran, sebaik-baik zaman, sebaik-baik umat adalah yang ada pada masaku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik? Karena mereka mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah tanpa ada keraguan sedikit pun. Mereka berkeyakinan dengan apa yang telah diajarkan Rasulullah tanpa ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Mereka terima seluruh apa yang ada dalam Al-Quran, dan mereka terima seluruh apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis-hadis. Berbeda dengan keadaan umat sekarang, ya. Ketika disampaikan Al-Quranul Karim, kita bacakan kepada mereka ayat-ayat, kita sampaikan makna-maknanya, mereka katakan ini sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya. Zaman ini sekarang sudah berbeda dengan zaman Nabi terdahulu. Mereka mengkritik. Sebab itulah terjadinya banyak perpecahan, karena keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang salah terhadap Al-Quran, keyakinan yang salah terhadap sunnah-sunnah Rasulullah, menyebabkan banyaknya terjadi perpecahan sesama kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Untuk mempersingkat mukaddimah ini, insyaallah kita akan langsung masuk ke dalam kitab sebagaimana yang telah dibagikan kepada bapak dan ibu-ibu. Lembaran itu berjudul Manzumah Al-Haiyah. Manzumah Al-Haiyah. Manzumah Al-Haiyah ini berisi tentang akidah atau keyakinan. Bagaimana keyakinan seorang muslim terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, bagaimana keyakinan mereka terhadap bid'ah, bagaimana keyakinan mereka terhadap melihat Allah pada hari kiamat, keyakinan mereka terhadap sirat, keyakinan mereka bertemu dengan Allah. Di manzumah ini akan dijelaskan insyaallah ta'ala. Dan manzumah ini banyak memiliki syarah-syarah dari para ulama. Di antaranya syarah Al-Imam As-Safarini. Kemudian ulama-ulama dari zaman sekarang yang mensyarah kitab ini di antaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Badar dan juga Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Dan yang insyaallah yang kita gunakan atau yang ana gunakan untuk mensyarah manzumah ini adalah syarah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala. Sebelum kita masuk ke isi manzumah, kita mengenal dulu siapa penulis dari manzumah ini. Penulis dari manzumah ini atau bait-bait syair ini yaitu Al-Imam Al-Hafidh Abdullah bin Abi Daud. Abdullah bin Abi Daud adalah seorang anak ulama yang sangat terkenal. Ayah beliau seorang ahli hadis yang sering kita dengar namanya, yaitu Al-Imam Abu Daud yang memiliki kitab Sunan Abi Daud. Kita sering mendengarkan rawahu Abu Daud, dan menulis manzumah ini adalah anak beliau, yaitu Abdullah bin Abi Daud. Al-Imam Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala lahir pada tahun 230 di Sijistan. Al-Imam Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala ketika masih kecil dikenal beliau memiliki himmah, semangat yang sangat kuat, semangat yang sangat besar dalam mempelajari ilmu agama. Ini sebabkan apa? Karena didikan dari orang tua mereka. Benarlah yang dikatakan oleh Ummu Darda radhiyallahu anha. Ummu Darda radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Utlubul ilma sigharan ta'malu biha kibaran fa inna likulli hasin ma zara'a." Tuntutlah ilmu itu ketika engkau masih kecil, lalu amalkan ilmu tersebut ketika engkau telah dewasa, karena setiap orang akan memanen apa yang ia tanam. Apabila dari kecil seseorang menanam kebaikan, maka besar dia akan memanen kebaikan. Tidak mungkin seseorang menanam cabai akan tumbuh jagung, mustahil. Karena ditanam sebuah kebaikan dari kecil, maka akan tumbuh juga kebaikan ketika dia dewasa. Oleh karena itulah untuk para orang tua agar sejenak dari kecil mendidik anak-anak mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menghafalkan Al-Qur'an, mempelajari bahasa Arab, menghafalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika mereka dewasa mereka memiliki bekal yang sangat kuat, mereka memahami agama Allah dengan baik dan yang benar. Kemudian sedikit kita lanjutkan tentang Al-Imam Ibnu Abi Daud. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Ya'la, salah satu ahli hadis rahimahullahu taala, bahwasanya Al-Imam Ibnu Abi Daud pernah melakukan safar dengan ayahnya, yaitu Imam Abu Daud. Ini ya kebiasaan para ulama. Mereka membawa anak-anak mereka untuk mempelajari ilmu agama. Kita sekarang sudah nikmat, sudah ada kendaraan, mobil atau yang lainnya untuk membawa anak-anak kita. Berbeda dengan para ulama, mereka dulu harus berjalan kaki, menempuh ribuan kilo, ada yang harus menggunakan unta. Maka kita jadikan pelajaran bagaimana semangat para ulama dalam mendidik anak-anak mereka supaya anak mereka sibuk dengan ilmu, menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari. Bahwasanya Al-Imam Ibnu Abi Daud pernah melakukan safar, perjalanan menuntut ilmu dengan ayahnya, yaitu Imam Abi Daud. Mereka mengelilingi dari timur dan barat.
Ketika mereka sampai di suatu negara, suatu tempat, mereka akan mengambil ilmu dari ulama di tempat tersebut. Mereka mengambil ilmu dari Khurasan wa Asfahan, dari Persia, dari Basrah ke Baghdad, kemudian ke Kufah, ke Madinah, ke Makkah, Syam dan Mesir dan yang lainnya. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mendapatkan ilmu agama. Ini suatu kebiasaan dari para ulama dari zaman ke zaman, ya. Dan begitu yang kita rasakan ketika di negeri Yaman. Ketika kita waktu belajar di negeri Yaman, kita melihat anak-anak kecil, usia mereka rata-rata masih di bawah 10 tahun atau di bawah 15 tahun, mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh. Tempat kami belajar di Yaman itu suatu tempat yang sangat jauh dari kota. Kita mau ke kota aja itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Pakai mobil. Lalu anak-anak ini berjalan kaki. Rumah mereka ke pelosok di balik gunung. Tetapi semangat mereka yang tinggi, mereka harus berjalan kaki. Terkadang mereka cerita mereka sambil berlari. Kalau capek mereka istirahat. Seperti ini keadaan mereka di Yaman. Makanya kita lihat anak kecil Yaman itu sudah hafal Al-Quran, hafal Bukhari Muslim, itu sudah kebiasaan di negeri Yaman. Karena semangat mereka yang sangat besar dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan juga dari dorongan orang-orang tua mereka. Kemudian adapun akidah atau keyakinan Al-Imam Ibnu Abi Daud bahwasanya beliau berada di atas akidah yang bersih, di atas keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita bisa melihat dari karya-karya beliau, karya-karya tulis yang beliau tinggalkan, semua berada di atas keyakinan yang benar. Kemudian yang terakhir bahwasanya Al-Imam Ibnu Abi Daud meninggal pada tahun 316 Hijriah, yaitu beliau hidup sekitar 86 tahun. Usia beliau meninggal di usia 86 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun tentang kitab ini berjudul tentang Manzumah Al-Haiyah, atau kalau kita bahasa Indonesia kan syair tentang akidah. Ya, syair-syair tentang akidah. Dan kitab ini dinamakan Haiyah itu karena rawinya. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di manzumahnya, huruf terakhir dari manzumah tersebut pasti huruf H, diakhiri huruf H. Ya, dari 1 sampai ke 33 bait akhirnya itu diakhiri huruf H. Makanya dikatakan Al-Haiyah. Seperti dikatakan di awal, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Hu diakhiri huruf H. Wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Hu. Makanya dikatakan Al-Haiyah. Begitu juga kita mengetahui kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul Lamiyah. Semua huruf akhirnya diakhiri dengan huruf lam. Ada juga kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim yang berjudul An-Nuniyah. Semua huruf akhirnya diakhiri dengan huruf nun. Itu yang dimaksud dengan kitab ini. Kenapa dikatakan nama kitab Manzumah Al-Haiyah? Jumlah bait syair pada manzumah ini berjumlah 33 bab. Jadi perkataan orang Arab itu hanya ada pada 2 hal. Kalau tidak berbentuk syair, berbentuk nasr. Syair seperti yang bapak-bapak ibu pegang sekarang, itu bentuk syair. Yang kedua berbentuk tulisan, paragraf yang panjang seperti di kitab-kitab, itu bentuk nasr. Kenapa para ulama menjadikan meringkas ilmu dengan bentuk manzumah syair-syair seperti ini? Supaya mudah dihafal. Ya, tujuannya ilmu itu diringkas menjadi manzumah bait-bait syair agar mudah untuk dihafal. Anak kasih satu contoh. Ada berapa surah di Al-Quran yang dibuka dengan Alhamdulillah? Ada berapa dalam Al-Quran surah yang dibuka dengan Alhamdulillah? Ada yang tahu? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Surah yang dibuka dengan Alhamdulillah di Al-Quran ada berapa?
Tidak ada yang tahu? Taib. Dalam Al-Quran, surah yang dibuka dengan Al-Fatihah atau dengan Alhamdulillah itu ada 5. Ya, surah Al-Fatihah, surah As-Saba, surah Fatir, surah Al-Kahfi, surah Al-An'am. Ya, itu surah-surah yang dibuka dengan Alhamdulillah. Kalau kita menghafal, kita akan lupa apa saja surah-surahnya. Al-Fatihah, Al-Fatir, surah Fatir, Al-Kahfi, dan yang lainnya tadi. Kalau kita menghafal seperti ini, kita akan mudah lupa. Oleh karena itu, para ulama membuat 5 surah ini dalam sebuah bait syair. Mereka katakan dalam bait syair, surah-surah yang dimulai dengan Al-Fatihah, dengan Alhamdulillah, mereka katakan Fatihatul An'ami wal Kahfu Saba wa Fatirun khamsun bihamdin tubtada. Itu salah satu contoh. Fatihatul An'ami wal Kahfu Saba 4, wa Fatirun khamsun bihamdin tubtada. Surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, surah Saba, surah Fatir. 5 surah ini dibuka dengan Al-Fatihah. Jadi maksudnya dibuatnya bait-bait syair seperti ini untuk memudahkan dihafal. Makanya para ulama membuat ilmu itu menjadi manzumah, bentuk-bentuk bait syair. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang Anda sampaikan di awal, bahwasanya manzumah ini berisi tentang akidah. Ya, bait-bait syair ini berisi tentang akidah, keyakinan yang harus dipegang oleh setiap muslim. Baik, kita langsung masuk ke kitabnya. Soalnya nanti kalau terlalu panjang mukaddimah, waktunya habis ya. Jadi langsung kita masuk ke penjelasan kitab. Berkata Al-Imam Ibnu Abi Daud rahimahullahu ta'ala dalam bait syair yang pertama, bisa dilihat, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk atau hidayah, dan janganlah kamu menjadi pengikut bid'ah, kamu akan beruntung. Sekali lagi artikan ya. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Berpegang teguhlah dengan tali Allah atau agama Allah, wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk atau hidayah. Wala taqu bid'iyan la'allaka tuflihu. Dan janganlah kamu menjadi pengikut bid'ah, kamu akan beruntung. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bahwasanya penulis yaitu Al-Imam Ibnu Abi Daud memulai kitabnya dengan mengatakan tamassak bihablillah. Maksudnya adalah ayyuhal muslim tamassak bihablillah. Wahai orang-orang muslim, berpegang teguhlah dengan agama Allah. Apa maksud agama Allah di sini? Hablillah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wahai orang-orang muslim, berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Perkataan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan perkataan ini juga yaitu tamassak bihablillah diambil dari sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelah peninggalku, mereka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha. Rasulullah SAW mengatakan tamassaku biha. Sebagaimana dikatakan penulis tadi, tamassak bihablillah diambil dari hadis Rasulullah, tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengannya.
ya, dengan hadis Rasulullah dan petunjuk para sahabat. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut, petunjuk tersebut dengan gigi geraham kalian, menunjukkan kita harus berpegang teguh dengan pegangan yang sangat kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru adalah sebuah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Jadi di bait syair ini, di bait syair yang pertama, penulis memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita agar kita berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan janganlah kita mengikuti kebid'ahan. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, tamasuk bihablillah maksudnya adalah berpegang teguh. Sebagaimana firman Allah tadi, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan agama Allah. Dan sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum salasan, sesungguhnya Allah ridho kepada kalian dari 3 perkara. Allah ridho dari kalian dari 3 perkara. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, kalian hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan yang kedua yang Allah ridhoi adalah kita berpegang teguh dengan agama Allah dan jangan kita bercerai-berai. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian taat kepada orang yang telah Allah amanatkan urusan kalian, yaitu taat kepada pemerintah, kepada pemimpin. Ini 3 hal yang Allah ridhoi untuk kita. Lalu penyebab terjadinya perpecahan, perselisihan sesama kaum muslimin itu disebabkan karena tidak berpegang teguhnya kita dengan agama Allah, tidak berpegang teguhnya kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terjadinya perpecahan sesama kaum muslimin, adanya muncul firqah-firqah, dari satu firqah ke firqah yang lain begitu banyak kita dapatkan pada zaman ini. Itu semua disebabkan karena tidak berpegang teguhnya kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perpecahan ini juga terjadi pada umat-umat sebelumnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih padahal telah datang kepada mereka penjelasan. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Sebagaimana didapatkan terjadi pada ahlul kitab, ya, orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada mereka Injil wa Taurah sebagai penjelasan untuk mereka, apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka tinggalkan. Akan tetapi tatkala mereka tidak berpegang teguh dengan At-Taurah dan Injil, terjadi perselisihan di antara mereka, terjadi perpecahan di antara mereka. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya, disebabkan karena apa? Tidak berpegang teguhnya kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'anul Karim, dan tidak berpegang teguhnya kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyebabkan perpecahan terjadi sesama kaum muslimin. Kemudian dikatakan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa hadhihi natijah khatiyah likulli man la ya'khudhu dinahu wa aqidatahu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, fa inna natijah ikhtilaf wa tafarruq. Apabila kita tidak menjadikan akidah kita atau agama kita berasal dari Al-Quran dan Sunnah, maka akan terjadi perpecahan.
Ya, kalau kita tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan dalam agama kita, dalam keyakinan kita, maka akan terjadi perpecahan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 52 dan 53, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amruhum bainahum zubara kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya umat ini berada di agama yang satu pada dasarnya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya. Ya, mereka berpecah belah dalam urusan agama mereka, sehingga mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Jadi pada dasarnya kita ini berada di atas akidah yang sama, keyakinan yang sama, yaitu agama yang satu. Allah kita, Rabb kita satu, yaitu Allah. Nabi kita satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadilah perpecahan di antara kita. Kita lihat begitu banyak perpecahan yang terjadi pada zaman sekarang. Masing-masing kelompok berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Masing-masing mempunyai keyakinan tersendiri, berbeda-beda keyakinannya. Padahal Rabb kita sama, tetapi keyakinan kita berbeda. Nabi kita satu, tetapi keyakinan kita berbeda. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi kita tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salafus saleh. Lalu Syekh Shalih Fauzan melanjutkan mengatakan bahwasanya betapa banyaknya pun harta yang dimiliki seseorang, betapa banyaknya pun uang yang dia keluarkan untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin menjadi satu keyakinan, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Betapa banyak pun harta yang kita miliki, kita keluarkan supaya manusia bersatu di atas keyakinan yang sama, itu tidak akan pernah bisa terjadi selama kita tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Persatuan tidak akan pernah terjadi kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kembali dengan pemahaman yang benar. Ini yang akan menyebabkan terjadinya persatuan sesama kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis Al-Imam Ibnu Abi Daud mengatakan, wattabi'i al-huda, tamassak bihablillahi wattabi'i al-huda, dan ikutilah al-huda, petunjuk atau hidayah. Hidayah atau al-huda adalah yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya. Huwa alladhi bu'itsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul dengan huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, untuk menampakkan kepada seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membencinya. Jadi huda di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengannya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya huda adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq huwa al-amalu as-salih. Dan dinil haq dalam firman Allah tadi bermakna amal yang saleh. Kita masuk ke penjelasan ilmu. Al-ilmu an-nafi'. Apa itu ilmu an-nafi'? Apa itu ilmu? Para ulama rahimahumullah taala mengatakan, ilmu adalah ma'rifatu syai' ala ma huwa alaih bidalilihi. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ilmu adalah mengetahui sesuatu
sesuai dengan hal tersebut dengan dalilnya. Ya, mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan, berdasarkan dengan dalil. Jadi kalau ada orang mengetahui sesuatu tetapi tidak jelas, tidak ada dalilnya, itu pengetahuannya harus dipertanyakan. Ketika ada seseorang berbicara, mengaku menyampaikan ilmu agama khususnya, tetapi dia tidak memiliki dalil, itu ilmu apa yang dia sampaikan? Karena ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah perkataan Allah, perkataan Rasul, bukan qila wa qal. Katanya, dikatakan. Bukan itu ilmu. Ilmu itu adalah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman salafus saleh. Itu pengertian ilmu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-huda, yaitu petunjuk. Mereka minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang engkau murkai dan bukan jalan yang mereka engkau sesatkan. Di sini kita perlunya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengikuti hidayah tersebut. Manusia di dalam ilmu dan amal mereka terbagi menjadi 4. Manusia dalam ilmu dan amal mereka terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu alladzi an'ama Allah 'alaihim. Dalam surah tadi Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang pertama adalah mereka yang menggabungkan antara ilmu dan amal soleh. Manusia dalam ilmu dan amal terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, mereka yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Mereka yang termasuk dalam firman Allah, alladzi an'amta 'alaihim. Karena apa? Mereka Allah bernikmat karena mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Kemudian yang kedua, mereka berilmu dan mereka tidak beramal. Yang kedua, mereka berilmu tetapi mereka tidak beramal. Sebagaimana Allah katakan, ghairil maghdub. Pemimpin mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian golongan yang ketiga adalah mereka beramal tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Sebagaimana Allah katakan, waladdallin, yaitu orang Allah sesatkan. Karena apa? Mereka beramal tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Pimpinan mereka adalah orang-orang Nasrani. Mereka beramal tanpa ilmu. Dan banyak sekarang terjadi di kalangan kaum muslimin, yaitu mereka mengamalkan suatu amalan tetapi mereka tidak memiliki ilmu pada hal tersebut. Dan yang terakhir adalah mereka tidak memiliki ilmu dan juga mereka tidak mau beramal. Ini yang golongan manusia yang keempat. Mereka memiliki ilmu, mereka tidak memiliki ilmu dan mereka tidak beramal. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jelaskan tadi tentang al-huda. Hidayah itu terbagi menjadi 2. Hidayah dalam Al-Quran dan Sunnah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah taufiq wal ilham. Hidayah tentang memberikan taufik, memberikan petunjuk. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada dari kita yang bisa memaksa seseorang untuk masuk dalam agama Islam. Tidak ada dari kita yang bisa memberikan petunjuk, memberikan ilham, hidayah kepada orang lain agar mereka masuk dalam dakwah salaf, mengenal dakwah salaf. Tidak ada kita kemampuan dalam hal tersebut, memaksa mereka. Itu semua hidayah di tangan Allah. Itu yang pertama. Kenapa? Ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayatu ad-dilalah wal bayan.
hidayah menyampaikan petunjuk dan penjelasan. Ini kita memiliki kemampuan atasnya. Ya, para rasul, para nabi, para ahli ilmu, mereka memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah ini. Hidayah yang pertama tadi khusus untuk Allah, yaitu hidayah taufik wal ilham. Ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia yang bisa memberikan hidayah taufik wal ilham kepada manusia. Yang kedua, hidayah dalalah wal bayan. Penjelasan, petunjuk. Ini bisa manusia menjelaskannya. Para ulama, para nabi, para rasul bisa menyampaikan hidayah ini kepada manusia. Kemudian, bagaimana seandainya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan hidayah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Bagaimana kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa memberi hidayah kepada orang lain? Karena Allah mengatakan, ada dalilnya. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi dalam ayat lain Allah mengatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau Muhammad bisa memberi hidayah kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Bagaimana ini bisa terjadi? Maka tadi kita kembalikan pada dua hal tadi di atas, bahwasanya untuk hidayah at-taufiq wal ilham itu khusus bagi Allah. Adapun hidayah, penjelasan, memberikan petunjuk kepada orang lain, ini bisa bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Allah katakan, engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Siapa itu? Dalam ayat ini paman beliau, ya. Nabi Muhammad telah berusaha menjelaskan kepada paman beliau agar masuk dalam Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun ingat, hidayah di tangan Allah. Rasulullah enggak punya kekuasaan dalam hal tersebut. Rasulullah cuma bisa menyampaikan, menjelaskan, tetapi semua di tangan Allah. Tidak ada yang bisa berkehendak pada hal tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bait syair tadi, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abi Daud, tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Kemudian dikatakan wala taqu bid'ayyan, dan janganlah engkau menjadi pengikut bid'ah. Dan janganlah engkau menjadi pengikut bid'ah. Ini bentuk larangan. Ya, bentuk larangan agar kita tidak menjadi pengikut kebid'ahan, tidak menjadi pengikut orang-orang yang mengerjakan bid'ah. Wal bid'ah nisbah ila bid'ah. Wal bid'ayan dikatakan musannif tadi, penulis, disandar kepada bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah ma uhditsa fid din mimma laysa lahu aslun fi kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang diadakan dalam urusan agama. Ya, bid'ah adalah sesuatu yang baru yang diadakan dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Yang padahal tersebut tidak memiliki dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah. Saya ulang sekali lagi, bahwasanya bid'ah adalah sesuatu yang baru yang diadakan dalam urusan agama, yaitu urusan agama, bukan urusan dunia, yang tidak memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah mempunyai 3 ikatan. Sesuatu itu dikatakan bid'ah dari 3 perkara. Yang pertama dia al-ihdas, yaitu perkara baru. Perkara baru, maka dia dikatakan bid'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, an yakuna hadzal ihdas fid din. Perkara baru ini dalam urusan agama. Kalau dia dalam urusan agama bukan dikatakan bid'ah. Kemudian yang ketiga, tidak ada dalil atas perkara tersebut.
baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Jadi yang pertama tadi dia perkara yang baru. Yang kedua dia dalam urusan agama. Yang baru tersebut dalam urusan agama. Yang ketiga tidak memiliki dalil. Apabila tiga ini terkumpul, maka dia adalah sesuatu yang kebid'ahan dalam urusan agama. Dan ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang membuat perkara baru fi amrina, Rasulullah mengatakan fi amrina, dalam urusan agama kami, urusan kami, ma laysa minhu fahuwa rad, yang tidak memiliki dalil, tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Ini yang dikatakan dengan bid'ah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, wallahu nahana 'anil ibtida'i fid din. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari berbuat bid'ah dalam perkara agama. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadarna minal ibtida'i fid din. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari berbuat bid'ah dalam urusan agama, karena agama ini telah sempurna. Tidak ada yang perlu ditambah dan tidak ada yang perlu dikurangi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltum lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Jadi agama telah sempurna, tidak perlu ada penambahan, tidak perlu ada pengurangan. Kalau ada sesuatu yang itu berkaitan dengan agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menyampaikannya kepada kita. Tidak mungkin tidak disampaikan, karena itu sebuah kewajiban para rasul. Mereka harus menyampaikan kepada umat tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Fad-dinu kamilun la yahtaju ila an yudhifa ilaihi asya. Maka agama ini telah sempurna, tidak butuh ditambahkan kepada agama ini apapun bentuknya. Ya, baik dalam urusan ibadah telah sempurna, urusan akidah, keyakinan telah sempurna, urusan muamalat, akhlak, adab, semua telah sempurna dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak memiliki wewenang ataupun yang lainnya untuk menambah dalam hal agama kita. Oleh karena itu, hendaklah kita terus menyampaikan tentang sunnah-sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah, agar kebid'ahan-kebid'ahan tersebut bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang masih melakukannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya sesuatu itu bisa dikatakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 6 perkara. Sesuatu dikatakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 6 perkara. Suatu ibadah bisa dikatakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 6 perkara. Yang pertama, hendaklah amalan tersebut sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syariat Allah dalam hal sebab. Jadi dalam hal sebab, hendaklah amal tersebut sesuai dengan syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ada orang sholat, setiap dia pulang ke rumah dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Dia menganggap ini sunnah. Setiap dia pulang ke rumah dia sholat 2 rakaat. Setiap dia pulang ke rumah dia sholat 2 rakaat. Apakah ini ada sunnahnya? Tidak. Ya, maka amalan tersebut pasti tertolak, karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal tersebut. Rasulullah tidak pernah melakukan setiap pulang dari luar, pulang ke rumah sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Enggak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Jadi hendaklah kita menyesuai syariat dalam hal sebab. Yang kedua, hendaklah amalan yang kita kerjakan itu sesuai dengan syariat pada jenisnya. Seperti menyembelih atau berkurban. Hendaklah kita berkurban sesuai dengan syariat yang diajarkan.
dengan unta, sapi atau kambing misalkan, jangan dia berkorban dengan yang lain. Berkorban dengan ayam misalkan, tidak akan diterima ya. Karena tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyerupai syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah amalan yang kita kerjakan tersebut menyesuai dengan syariat dalam hal kadarnya, banyaknya, jumlahnya. Contohnya, kalau ada seseorang yang berwudu dengan 4 kali, ya dia basuh mukanya 4 kali, dibasuh tangannya 4 kali, maka tambahan ini akan tertolak. Karena Rasulullah SAW mencontohkan cuma 3 kali 3 kali, tidak ada tambahan yang keempat. Maka hendaklah menyesuai syariat dalam ukuran, ya, dalam jumlahnya, dalam ukuran itu harus sama. Kemudian yang keempat, hendaklah amalan tersebut menyesuai dengan syariat dalam cara pelaksanaannya, dalam kaifiyah, yaitu cara pelaksanaan. Seperti kita setelah takbir baca Al-Fatihah, baca ayat, ruku, itu ajaran Rasulullah. Tetapi kalau ada orang setelah takbir atau ihram lalu dia sujud, ini pasti tertolak karena tidak menyesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, bahwasanya hendaklah amalan tersebut menyesuai dengan syariat dalam waktu, ya, dalam hal waktu, yaitu hendaklah dia solat pada tepat waktu. Misalkan jangan dia solat zuhur di jam 10 atau jam 11, pasti amalnya tertolak karena tidak menyesuai Rasulullah SAW dalam hal waktu. Kemudian terakhir, hendaklah amalan yang kita kerjakan sesuai dengan syariat dalam tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Contohnya, kalau ada orang yang beriktikaf selain di masjid, misalkan dia i'tikaf di lapangan atau dia i'tikaf di rumah, maka ini i'tikaf tidak diterima oleh Allah karena perintahnya beriktikaf itu harus di masjid. Ya, jadi 6 perkara ini harus menyesuai dengan syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan sebagai yang terakhir. Berapa menit lagi, Pak? 5 menit lagi ya. Yang terakhir dikatakan oleh musannif, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu, agar kamu beruntung. Maksudnya adalah apabila kalian ingin beruntung, yaitu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ikutilah petunjuk, ikutilah hidayah. Ya, ini yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan, kepada keberuntungan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menginginkan keberuntungan, kebahagiaan, hendaklah dia berpegang teguh dengan 3 perkara. Yang pertama, tamassak bi kitabillah. Hendaklah dia berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Al-Quran. Yang kedua, dia harus mengikuti petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hendaklah dia menjauhi segala bentuk kebid'ahan. Apabila seseorang bisa menerapkan 3 perkara ini, dia berpegang teguh dengan Al-Quran, dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggalkan kebid'ahan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan perkataan musannif tadi, la'allaka, itu sebuah harapan, ya, sebuah harapan bahwasanya apabila seseorang mengikuti akidah yang benar, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia diharapkan dengan harapan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Walaupun kita telah berpegang teguh dengan Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita meninggalkan kebidahan, jangan sampai kita menganggap kita akan masuk ke dalam surga. Jangan sampai tertipu dengan perkara tersebut. Itu yang diwasiatkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Jangan sampai apabila kita telah mengikuti Al-Quran, kita mengikuti sunnah, kita menjauhi bid'ah, seakan-akan kita menjadi orang yang paling benar. Ya, kita menganggap orang yang selain kita ini pasti masuk neraka. Jangan. Tidak seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini sebuah harapan. Apabila kita telah meyakini bahwasanya kebidahan tidak diajarkan, tidak ada contohnya, kita telah berpegang teguh dengan Al-Quran, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka hendaklah kita beramal dengan amalan yang soleh, agar kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Kalau kita hanya sekedar berkeyakinan, berpegang teguh dengan Al-Quran, lalu kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita meninggalkan kebidahan, tetapi kita tidak mau beramal. Kita apa bedanya seperti orang Yahudi ya? Orang Yahudi itu berilmu mereka. Tetapi mengapa mereka masuk? Allah katakan maghdu, Allah sesatkan atau Allah binasakan mereka karena mereka berilmu, tidak beramal. Jangan sampai kita seperti mereka. Kita telah berilmu, maka kita harus beramal, mengamalkan ilmu yang kita ketahui, supaya kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan atau ditulis. Demikian. Tidak ada? Ada yang bertanya tulis? Tidak ya? Berarti alhamdulillah, berarti paham semua ya, nggak ada yang ditanyakan. Alhamdulillah, itu nikmat ya. Kalau di kajian yang disampaikan bisa paham semua, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.